Bab 49 Ungkapan Mesra. Malam harinya Safira turun ke lantai bawah villa menuju ke ruang dapur minimalis dengan peralatan dapur yang lengkap. Di sana bahkan terdapat sebuah kulkas 2 pintu yang menyala. Safira membuka kulkas tersebut dan tidak menemukan bahan makanan apapun di dalamnya. Mau makan apa kalau kulkasnya kosong begini? Ucap Safira menghela nafas panjang. Ayo keluar, seru Leo mengagetkan Safira karena tiba-tiba saja muncul di belakangnya. Hei, apa kau bisa sedikit bersuara saat kau muncul? Kau mengagetkanku saja, gerutu Safira seraya menutup kembali pintu kulkas itu. Safira celingak-celinguk melihat suasana villa yang tampak sepi-sepi sekali di sini. Apa tidak ada orang lain selain kita berdua? Tanya Safira. Tidak ada, sahut Leo singkat. Lalu di mana supir pribadimu? Tanya Safira lagi. Sudah kusuruh pulang, sahut Leo dengan nada dinginnya. Apa? Yang benar saja. Kau menyuruhnya pulang, dia pasti kemalaman sampai di rumah. Kata Safira. Biarkan saja, sahut Leo tak peduli. Dasar. Dia sama sekali tidak peduli pada pekerjanya, gerutu Safira sewot. Lalu apa kita benar-benar hanya berdua saja di sini? Tanya Safira lagi. Lia, sahut Leo. Safira lantas terperanjat mengetahui bahwa dirinya hanya berdua saja berada di villa itu. Kau tenang saja. Besok pagi akan datang seorang pelayan yang bertugas untuk membersihkan villa serta membantu kita. Dia hanya bekerja dari pagi sampai sore. Oh, begitu, sahut Safira. Kau lapar tidak? Tanya Leo. Tentu saja, aku lapar, sahut Safira. Kalau begitu ayo kita makan malam di luar, kata Leo mengajaknya. Mau pergi dengan apa? Jalan kaki? Bukannya kau sudah menyuruh supirmu pulang membawa mobilmu? Tanya Safira. Cih, jangan banyak tanya. Ayo ikut aku, kata Leo tak sabaran dan menarik tangan Safira untuk ikut bersamanya. Leo dan Safira pergi ke halaman samping. Di sana terdapat sebuah garasi yang menyatu dengan villa. Leo membuka pintu garasi tersebut dan tampaklah sebuah sepeda motor dan juga 1 unit mobil yang disewakan satu paket dengan villanya. Wah, ternyata ada kendaraan di sini, seru Safira melirik sepeda motor yang terparkir di sebelah mobil. Leo berencana mengajak Safira jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor karena ia sudah sangat lama tidak mengendarainya. Kau ingin pergi dengan kendaraan yang mana? Tanya Leo. Motor saja, seru Safira tampak bersemangat ketika menghampiri sepeda motor tersebut, membuat Leo merasa senang hingga menyunggingkan senyuman tipis di bibirnya. Ayo naik, ucap Leo bersiap-siap untuk mengendarai sepeda motor itu dengan menggunakan helm di kepalanya. Bahkan ia juga memberikan sebuah helm kepada Safira. Safira yang sangat antusias ingin jalan-jalan menggunakan sepeda motor segera naik duduk berboncengan dengan Leo dan mengenakan helm itu. Kau sudah siap? Tanya Leo yang sudah menyalakan mesin sepeda motor itu. Sudah, seru Safira tampak senang. Kemudian Leo menarik kedua tangan Safira agar berpegangan pada pinggangnya. Pegangan, nanti kau jatuh, kata Leo pada Safira. Safira tampak malu-malu ketika ia memeluk pinggang Leo sehingga tubuhnya mengapit pada punggung Leo. Apa yang dirasakan Safira juga dirasakan oleh Leo. Wajahnya sedikit memerah ketika ia merasakan bukit kembar yang terasa kenyal menyentuh punggungnya. Brum! Leo pun menarik gas untuk melajukannya. Sepeda motor itu melaju kencang di jalan raya,
Sementara Safira tampak santai menikmati perjalanan mereka di tengah-tengah lampu kota yang menyinari. Leo dan Safira menikmati makanan yang dijual di pinggir jalan. Sebagai seorang pebisnis yang dinobatkan dengan urutan ketiga terkaya di dunia, bukan menjadi alasan bagi Leo untuk mencicipi makanan di pinggir jalan itu. Bahkan saat menikmatinya ia justru mengingat masa-masa di mana perusahaan keluarganya bangkrut sehingga ia diputuskan kekasihnya yaitu Charlotte dan dijauhi oleh teman-temannya. Hanya Roy, James dan Edward lah yang setia bersamanya di saat ia mengalami kesusahan. Safira melirik raut wajah Leo yang sedang menyantap makanan itu dengan lahap. "Hei, apa kau tidak takut sakit perut?" tanya Safira. "Kenapa memangnya?" Leo justru bertanya balik. "Kau kan orang kaya, mana mungkin kau pernah makan makanan di pinggir jalan begini?" kata Safira. Leo hanya diam, tak ingin berbagi cerita mengenai masa sulit dirinya sebelum ia berhasil bangkit kembali dari keterpurukan. "Jangan salahkan aku kalau kau sakit perut nanti," kata Safira lagi. "Dasar bawel," gerutu Leo sambil mengunyah makanannya. Setelah menghabiskan makan malamnya, Leo dan Safira pun pergi mengitari kota itu dengan menaiki sepeda motor yang membuat tubuh mereka menempel satu sama lain. Safira merasa sangat nyaman sehingga ia merebahkan kepalanya di punggung Leo. Kenyamanan itu ia rasakan lantaran sebuah cinta yang sudah mulai terbentuk di dalam hatinya. Leo terperanjat sejenak ketika Safira menyandarkan kepalanya di punggungnya. Leo tersenyum tipis menikmati kedekatannya dengan Safira yang kian hari kian menunjukkan sikap mesra mereka. Setelah puas jalan-jalan, Leo menghentikan sepeda motornya di depan minimarket ketika mereka hendak menuju pulang ke villa. "Kenapa kita berhenti di sini?" tanya Safira. "Apa kau tidak ingin membeli sesuatu? Kau kan suka makan cemilan," kata Leo seolah ingin mengatakan bahwa dirinya sering memperhatikan apa yang Safira sering lakukan ketika berada di rumah. "Oh iya, aku mau beli cemilan ya banyak, mumpung Huria tidak membatasiku di sini," seru Safira membuat Leo tampak bingung dengan ucapannya barusan. Safira terus melangkah sambil bersenandung ria masuk ke dalam minimarket itu. Apa yang dia katakan? Huria membatasinya makan cemilan? Tanya Leo dalam benaknya. Leo memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya lalu ia menyusul Safira yang sudah lebih dulu masuk ke dalam minimarket itu. Saat Leo masuk ia tercengang melihat Safira sudah mengambil begitu banyak makanan ringan yang ia masukkan ke dalam keranjang. Ia lantas tepok jidat serta menghela nafas panjang. Pantas saja Huria membatasi cemilan untuknya. Ternyata cemilan yang dia sukai, makanan ringan yang tidak baik berguna untuk tubuhnya, gerutu Leo dalam hatinya. Dengan cepat Leo menghampiri istri kecilnya itu dan merampas keranjang yang ditentengnya. Safira tampak kaget saat Leo menuangkan semua bungkusan makanan ringan itu keluar dari keranjang. Kenapa kau mengeluarkannya dari keranjang?" pekik Safira pada Leo. "Aku tidak akan mengizinkanmu makan makanan sampah ini," seru Leo sembari melotot padanya. "Ikut aku," seru Leo lagi menarik tangan Safira untuk ikut bersamanya menghampiri rak buah-buahan. "Pilih buah yang kau suka," kata Leo sembari memberikan keranjang itu kembali pada Safira. Safira menoleh sejenak melihat makanan ringan yang disukainya, lalu ia kembali menatap buah-buahannya yang berjejer di hadapannya. "Cih, dia sama saja seperti Huria. Dasar menyebalkan," gerutu Safira dalam hatinya. Mau tak mau Safira pun harus membeli buah-buahan segar yang dijual di minimarket itu untuk makanan cemilannya di villa.
Keesokan paginya Safira bangun dan melihat Leo berada di sebelahnya masih memejamkan kedua matanya. Safira mendekati Leo dan memperhatikan bentuk wajahnya. Tanpa segan Safira bahkan menyentuh hidung Leo yang tampak mancung. Hanya ada di dalam mimpi saja, kalau dia benar-benar membalas perasaanku. Ucap Safira dalam hatinya sembari terus memperhatikan raut wajah Leo pagi itu. Safira pun memberanikan dirinya untuk mengecup pipi Leo yang ia kira masih tertidur pulas. Namun setelah mengecup pipi Leo dengan perlahan, Safira kaget melihat Leo membuka mata dan menatapnya. "Heh, pagi ini seorang gadis kecil berani mengecup pipiku ya?" Ucap Leo sembari menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya, sementara Safira begitu malu lantaran ketahuan telah mengecup pipinya. Dengan cepat Leo mengubah posisi mereka, hingga Safira kini berada di bawah tubuhnya. Leo terus menatap wajah Safira yang merah padam karena malu. Safira bahkan tidak berani membalas tatapan dari suaminya tersebut. "Hei, kenapa kau tidak berani menatapku sekarang? Bukankah tadi kau berani mengecup pipiku, hem?" Bisik Leo membuat Safira semakin malu sampai-sampai rasanya ia ingin segera kabur dari penglihatan Leo. "Cepat tatap aku," seru Leo memaksanya. "Kau menyebalkan." Pekik Safira sembari memukul pundak Leo dengan kepalan tangannya lantaran malu karena Leo terus menggodanya. "Katakan padaku, kenapa kau mengecupku tadi?" Tanya Leo ingin mendengar secara langsung pengakuan gadis belia itu yang telah menunjukkan sikap mesranya berkali-kali. Aku tidak mau jawab," seru Safira sembari memalingkan wajahnya. "Kalau kau tidak mau jawab, aku akan memperkosamu sampai malam," ancam Leo berbisik lagi padanya. "Cih, tidak perlu mengancamku seperti itu. Memangnya kau akan membiarkan aku berleha-leha saat bersamamu? Kau pasti akan melakukannya sampai kau puas melihatku kelelahan," gerutu Safira sengit. Mendengar kalimat yang keluar dari mulut gadis belia itu membuat Leo tersenyum, apalagi ketika melihat reaksi Safira yang tampak malu-malu setelah ketahuan mengecup pipinya. Kemudian Leo menempelkan dahinya pada dahi Safira dengan senyuman tipis yang masih mengambang di bibirnya. Leo yang sudah berpengalaman menjalin cinta dengan lawan jenisnya, begitu mengerti sikap yang ditunjukkan Safira terhadapannya. Ia tahu gadis belia yang dulu sering berontak dan membangkang padanya kini sudah mulai merasa nyaman berada di sisinya. "Selamat ulang tahun," ucapnya membuat Safira terperanjat dan menyadari semua yang dilakukan Leo kepadanya kemarin. "Kau tahu dari mana kalau aku berulang tahun?" tanya Safira. Huria yang mengatakannya. Dia tahu kau berulang tahun saat melihat sobekan kertas kado di tong sampah, kata Leno. "Lalu apa gelang ini hadiah ulang tahunku?" tanya Safira. "Lia," sahut Leo, dengan wajahnya yang tampak malu-malu ketika Safira menatapnya. Safira tersenyum lebar dan merasa sangat senang karena mendapatkan hadiah ulang tahun dari pria yang tampak malu-malu kepadanya. "Terima kasih ya. Aku suka hadiahnya," ucap Safira sembari mengelus wajah Leo dengan jemari tangannya yang lembut. "Aku senang Kak Leo memberikan hadiah ulang tahun untukku," ucap Safira lagi dengan senyuman manis di bibirnya. Leo tak tahan melihat senyuman manis itu sehingga ia langsung menciumnya dan Safira pun membalas ciuman itu dengan mesra, sampai akhirnya pergulatan kembali terjadi di atas ranjang yang hangat.